Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan tipis sebesar 0,27%. Total market cap kembali ke angka 3,02 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance terjadi koreksi tipis sebesar 0,01%. Nah, untuk BTC sendiri kita bisa lihat ya, kondisinya itu overall oke, tapi dia reject oleh 97.894 untuk yang pertama kalinya sejak I don't know ya, udah lumayan lama dari Februari ya, berarti udah beberapa bulan. Nah, tapi apapun itu, it's doing good ya, lanjut membuat higher high. Daily close juga lebih tinggi walaupun nggak ekstrim ya. Kemarin lusa kan tanggal 1 Mei itu daily close-nya di angka 96.500-an. Kemarin di 96.900. Nyaris daily close di atas dari 97.000, which is good ya. Nah, tinggal ya kita tunggu saja. Ini mungkin akan ada duel nih ya, mirip-mirip kayak di sini. Duel antara sebelumnya kan 95.500-an sama 93.700-an. Nah, sekarang ada potensi duelnya antara 97.800-an dengan 95.500-an ya. Ini adalah struktur support dan resisten yang arguably ini bisa membentuk satu daerah antara supply atau demand ya. Jadi ya udah kita tunggu saja. We'll never know gitu ya. We'll never know apakah ini akan bisa menjadi satu daerah daerah demand dan bisa lanjut lagi ke atas atau malah ke reject begitu ya. Nah, sekali lagi, di masa-masa menunggu seperti ini, hindarilah our monkey brain untuk nebak-nebak kemana, gitu ya. Santai aja, ya. Kita nggak bisa kontrol market, ya. Apalagi kita retailers, begitu ya. Nggak usahlah kita bermimpi bisa market, gua bakar menyan terus langsung ngikutin apa yang gua mau. Nggak ada seperti itu, ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu news. Untuk news ini datang dari US, di mana sekarang ya ini sedikit gila sih sebenarnya ya. Net worth dari keluarga Trump meningkat sebesar 2,9 miliar USD. Bukan miliar rupiah ya, miliar rupiah aja udah gede. Ini miliar USD. Silakan kalikan 16.500 lah ya. Nah, ini ya tentunya jelas kenapa, karena crypto investments ya. Nah, buat lo yang sudah ngikutin DCWT, TCI, kemungkinan besar sudah tahu ya bahwa Trump ini punya 2 meme coins. Walaupun technically satu punya istrinya sih. Tapi kan ini ngomongin keluarganya ya. Berarti punya meme coin Trump. Lalu juga ada Melania ya. Nah, itu ya lo bisa lihat sendiri berapa banyak ini pegang oleh tim dev alias oleh mereka juga begitu ya. Dan juga kita tahu si Donald Trump ini punya punya juga, I don't know, mungkin bukan saham ya apa ya, punya kepemilikan di World Liberty Finance ya. Nah, itu juga ya lagi-lagi membuat dia jadi ekstra kaya. Nah, apakah ini bisa menjadi satu bahan bagi para Demokrat untuk menjegal dia, untuk mengimpeach dia? Ya mulai ada tuh ya, mulai ada pergerakan ke situ ya, mulai ada kata-kata impeachment untuk si Trump ini. Kenapa? Karena ya melakukan dituduh insider trading begitu, which is sejujurnya gue nggak terlalu kaget juga sih, karena memang ya aneh juga kan kalau lu pikir-pikir lagi gitu ya, kok bisa presiden punya meme coins gitu, kok bisa punya saham besar atau punya kepemilikan besar di satu sektor yang sekarang dia sedang gebar-gemborkan begitu ya. Iya, ini menurut gue ini ya ada dasarnya sih ya kalau sampai Demokrat mau nge-impeach Donald Trump begitu, atau ya kalau impeach itu kasarnya menggulingkan sesuai dengan institusi lah begitu ya. Jadi kalau presiden di US itu bisa di-impeach ya nggak tahu di Indo bisa nggak di-impeach ya? Maybe bisa kayaknya ya. Itu Pak Harto dihitungnya impeachment bukan ya? Ya pokoknya intinya sih sekarang Demokrat lagi menuju ke sana kalau gue perhatiin ya. Dan ya si Trump dengan melakukan ya gerakan-gerakan dan melakukan manuver-manuver yang khas dia ini juga membantu Demokrat untuk menyerang juga ke situ sih sebenarnya ya. Ya harapan gue satu sih. Harapan gue ini nggak dihajarnya sampai ya gini lah. Kalau sampai mau dihajar udah bear market aja deh. Jangan waktu lagi bull market begitu ya. Atau jangan-jangan nanti bear marketnya diperparah dengan si Trump ke impeach mungkin ya. I don't know. Soalnya jujur, gue udah ngomong dari dulu ya, dari pertama kali si Trump bikin meme coins, gue bilang it's a big mistake si Trump melakukan ini, yang ngebuat meme coins. Gitu. Memang benar, belum ada aturannya. Tapi itu bukan hal yang lazim dan bukan hal yang menurut gue bagus seorang presiden membuat meme coins. Jangankan memes,
bikin alts aja menurut gue salah besar begitu ya. Nah ini bikin meme coins. Ya semoga ini tidak meledak dan membuat bull run kali ini jadi kacau begitu ya. Semoga udah lewat dulu 2025 deh ya, di 2026 2027 baru masalah, mending gitu deh ya. Karena ya ya memang aneh sekali manuver yang dilakukan oleh si Trump untuk urusan kripto ini ya. Jadi ada massive conflict of interest begitu kasarnya ya. Di waktu bersamaan anehnya si Trump juga ngebikin aturan untuk para jadi lucu, jadi kayak sedikit menurut gue sedikit munafik juga ya. Walaupun ya gue setuju sama aturan, cuman apa yang dilakuin dengan kripto sama apa yang dilakukan dia dengan secara rule yang dia keluarkan gitu sedikit jadi ya sedikit munafik juga. Itu buat lo yang nggak tahu, si Trump ini sekarang sedang mau mengajukan aturan untuk para politicians tidak boleh trade saham sama sekali. Disebutnya the Pelosi Act ya, seperti yang kita tahu. Nancy ya nggak tahu secara detail lu ngikut atau enggak, tapi gue cukup ngikutin. Nancy Pelosi itu kan terkenal sering kali melakukan insider trading begitu, walaupun nggak pernah bisa dibuktikan, tapi aneh sekali gitu kan. Nah tapi sekarang si Trump mau ngejar juga si Nancy Pelosi, tapi di waktu bersamaan juga dia melakukan hal ini gitu. Jadi ini orang satu memang teler ya. Oke, kita lihat dulu economic calendar. Hari ini nggak ada apa-apa ya, ini kan hari Sabtu, jadi hari ini bisa lebih fokus ke TA. Balik aja deh langsung ke TA ya. Untuk TA-nya ya daily kita udah bahas tadi ya. Tinggal kita lihat apakah akan terjadi duel antara 97.894 dengan 95.500-an ya. Untuk weekly close kita sudah semakin mendekati ya weekly close-nya ya, tinggal 2 hari kurang 4 jam ya. Nah, tinggal kita lihat apakah akan lanjut membuat higher high atau tidak ya. Kemarin gue ini juga ya lihat baca-baca komen gitu ya, dia bilang wah market intinya ini gue paraphrasing lah, intinya wah market kayak nggak kemana-mana ya, turun dikit naik dikit. Gue bingung, turun dikit naik dikit, ini kita udah masuk minggu keempat weekly close-nya bullish terus loh ya. Ini ngepam 6%, ini rally 1,7. Minggu kemarin itu rally bukan rally, ini ngepam 10,06%. Kalau sampai kemarin orang-orang pada bosen cuma gara-gara begini bentar, menurut gue itu big red flag loh ya. Kita tuh dalam masa-masa yang segini dihitungnya exciting loh for crypto. Tapi ada yang ngerasa bosen cuma gara-gara begini doang kemarin. Wah, hati-hati ya. Ingat, kalau mau cari adrenalin itu jangan di market. Karena kalau lu nyari adrenalin di market itu judi namanya. Serius ya. Dulu tuh George Soros kalau nggak salah pernah ngomong ya. Real investing is boring. Ya. Investing yang sesungguhnya yang bukan judi maksud dia tuh mungkin ya. Real investing yang dia maksud tuh yang bukan judi, yang benar-benar ngelihat secara growth gitu ya. Itu boring gitu. Ya kalau lu pengen yang seru-seru silahkan ke Dufan kalau di Indo ya. Kalau mau ke yang lebih bagusan dikit ke Singapura deh, ke USJ begitu. Jangan cari adrenalin, jangan cari excitement di market begitu ya. Karena lu lihat sendiri orang-orang yang beli saat lagi masa-masa yang exciting itu sering kali malah sering nyangkut begitu ya. Oke, itu aja gue ingetinnya ya. Ya weekly close-nya sih harapan gue kalau bisa di atas dari 95.600. Kalau itu bisa terjadi ya berarti kita ada potensi nih. Kita ada potensi bisa setupnya mirip-mirip kayak di mana nih? Kayak di nah kayak di sini nih ya. Jadi udah rally, udah udah reclaim BSB, rally dulu. Udah rally baru mantulnya belakangan. Bisa seperti itu, atau yang lebih gilanya lagi ya bisa begini nih. Bisa kayak di 2019. Reclaim langsung ya berapa bulan nih. Nggak koreksi-koreksi, baru retest lagi setelah berapa lama nih? 161 hari gitu ya. Jadi ada kemungkinan ke situ ya. Nah, jadi tinggal kita lihat aja mana yang terjadi gitu ya. Sekali lagi kita jangan nebak-nebak, tapi ya gua kan akan ngasih tahu berbagai macam jenisnya lah begitu. Potensi-potensi bisa terjadi. Retest langsung seperti di September 2024 itu bisa ya, walaupun sekarang momentumnya lumayan naik ya. Nah, biasanya kalau udah ada satu weekly close yang lumayan bullish gitu ya. Jadi ini kan reclaim nih. Udah gitu weekly close selanjutnya lanjut bullish, itu ada potensi bisa seperti di 2023 begitu, di mana dia rally dulu begitu baru nanti retestnya belakangan gitu. Tapi kalau misalkan dia reclaim terus langsung retest gitu ya, nah itu potensi bisa mantul langsung seperti di 2021
gitu ya. Ya udah, ujung-ujungnya apa? Tinggal kita tunggu saja. Tinggal kita tunggu gitu karena eh, apa ya? Ya at the end of the day kalau kita mikirin berbagai macam jenis, ini bisa begini begini begitu, ujung-ujungnya jadi kita ngerasa kayak oh pasti itu terjadi, padahal nggak ya. Semuanya bentuknya probability. Ya, nggak ada yang namanya pasti. Yang cuma pasti di kehidupan itu adalah kita mati at some point gitu. Kapan itu aja kita nggak tahu. Nah itu yang cuma pasti. Sisanya probability ya. Oke, next kita akan lihat dulu ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu wah, ya oke lah ya. Dia masih ke-reject oleh MA20 tapi sempat mereclaim 99,74. Ya harapannya sih MA20-nya membuat indeks dolarnya melemah lagi dan lanjut turun. Ya karena kita sudah sering bahas indeks dolar ini seperti pemberat di kaki deh ya. Nah kalau lu pakai pemberat di kaki bisa jalan nggak? Bisa ya. Bisa loncat nggak? Bisa. Tapi lebih susah kan? Ya udah gitu aja. Semakin indeks dolarnya turun, analoginya adalah si pemberat kakinya makin kecil. Nah makin kecil maka lo akan bisa makin lincah dan makin enak mau bergerak kemanapun juga. Gitu ya. Next BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya. Kemarin lanjut lagi membuat higher high ya. Kenapa bisa seperti ini? Simple sekali. Ya, jawabannya adalah balance sheet turun lagi ya. Jadi buat yang masih tidak percaya bahwa kripto itu sangat terpengaruh dengan macroeconomics, wake up ya. Please bangun dari tidurnya. Begitu. Kenapa? Karena it's so apa ya? Unzin tuh ya bahasa Indonesia itu ya. Nggak masuk otak gitu loh. Kok bisa? Kok bisa lu mikir nggak terpengaruh begitu ya? Kebanyakan orang mikir gini kayaknya ya. Kalau gue perhatiin ya pattern yang beberapa kali terjadi. Kayaknya mereka berpikir karena kripto dibilang decentralized, jadi katanya nggak ngaruh ke makro. Sekali lagi gue tekankan ya, yang terdecentralized adalah apanya? Validasinya ya, bukan korelasinya. Nggak bisa kita nyuruh-nyuruh aset kelas apapun tidak terkorelasi, itu nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur, BlackRock pun nggak bisa ngatur. Itu market yang akan secara otomatis melakukan korelasi itu gitu. Mungkin kalau kerennya tuh ya, kalau kata teori Adam Smith, ini tuh the invincible hand begitu. Mereka kan langsung melakukan korelasi sendiri, nggak usah disuruh, nggak usah apa, langsung ada korelasinya sendiri begitu ya. Nah jadi sekali lagi ya, please sadari, jangan sampai karena lu males mempelajari makroekonomi jadi lu bilang nggak ngaruh gitu. Itu bangke banget gitu. Karena ada dukun yang bilang ya kripto ini nggak ngaruh sama makroekonomi begitu ya. Selamat ya, makan tai lah itu ya. Oke, ya udah. Jadi ya kita bisa lihat ya, ternyata masih lanjut QT, masih belum. Oke, tapering kejadian. Ini nggak bohong ya, si Jerome nggak bohong, beneran tapering nih. Berapa lama kan? Stabil tapering. Tapi ternyata diputuskan dibanting lagi. Dan gue udah warning sampai doer ya, dari Juni kita bandingkan dengan Juni tahun lalu. Juni tahun lalu juga sama, tapering dulu ya. Tapering bentar, ini bakal lebih parah yang Juni. Taperingnya lebih nggak kerasa di Juni ya. Tapering bentar, udah gitu dibanting lagi. Nah kalau dibanting lagi, apa yang terjadi? Ya udah, BTCD meningkat lagi. As simple as that. Ya. This is a liquidity problem untuk alts. Begitu. Orang-orang nggak akan berani mengambil risiko lebih saat liquidity-nya kurang. Gitu, saat the Fed masih hawkish. Gitu makanya. Gue udah bilang caution kan. Caution. Kita tunggu sampai ada statement yang lebih dovish. Ternyata tidak ada. Malah balance sheet diturunin lagi, ya sudah. Akhirnya apa ya, BTCD sumbur lagi. Selamat bagi kalian yang 70-30. Begitu ya. Oke, udah sih intinya itulah 70-30 atau 60-40 at max. Maxnya 60-40 begitu ya. Kalau ngomongin max ini ya, Max Verstappen baru punya anak. Oke. Ya anak kandung kan udah ada, kemarin kan udah ada anak anak tiri, sekarang ada anak kandung dia ya. Oke, next kita akan lihat apa lagi? Udah beres kayaknya makronya ya. Oke, makro beres. Langsung aja kita masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke BTC. Untuk BTC kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 97.894. Artinya kita bisa limit posisi short nih di resisten itu. Apabila terjadi retest kedua, kita langsung bisa buka posisi shortnya. Target TP jelas di angka 95.581 ya. Itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya masih sama sebenarnya ya, karena belum terjadi reclaim lagi. So, buy limit pertama di angka 95.521, lalu di 93.727, dan di 91.852 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum setelah posisi long kita kemarin lusa profit ya. Nah, kita udah dapat posisi short nih dari posisi kemarin. Buat yang konservatif sudah TP ya. Karena kan TP-nya di sini nih ya, TP konservatif. Jadi buat yang konservatif, congratulations, kalian sudah profit 1,5%. Buat yang agresif dan masih mempertahankan posisi shortnya ya nggak masalah juga, karena memang daily close-nya masih di bawah dari 1849,9. Tinggal pastikan saja target TP-nya jangan lupa dipasang buat yang agresif ya, di EMA 50 begitu. Oke, untuk posisi spotnya ada di EMA 50 yang sekarang arguably udah cukup dekat lah untuk dijadikan confluence dengan 1773,7. Lalu buy limit selanjutnya di EMA 20. Dan yang ketiga di angka 1669,3. Sekali lagi gue nggak akan sebutin MA ya. Kenapa? Karena ini namanya MA moving average ya, dia akan bergerak. Kalau gue ngomong sekarang di angka berapa, besok bisa berubah lagi, besoknya berubah lagi, makin lama makin berubah. Nah jadi silakan mandiri buka chart lo ya, di harga berapa lo lihat sendiri gitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa kita akan ada wejangan tipis-tipis ya. Nah wejangan tipis-tipis ini sekali lagi ya, ini masih concerning yang tadi sih ya. Gua harap ya kita bisa bersabar cuma dalam masa-masa konsolidasi sebentar begini ya. Gua kaget juga ada yang ngerasa ini tuh sudah boring. Aduh ini baru berapa lama sih gitu. Bandingin sama ini nih. Bandingin sama ini. Ini basically berapa lama nih? Sideways gila ya, dan faktanya memang market itu dipenuhi dengan masa-masa boring. Boring nggak nih? Boring ya. Mana lagi boring ya? Ini boring nggak? Boring ya. Mana lagi yang boring? Ya, banyaknya boring dibandingin exciting. Serius, banyaknya boring begitu. Nah, itu boring masih mending. Nah, ini bikin muntah nih ya. Bikin mual, roller coaster. Turun di sini diperparah dengan para dukun yang ngomong-ngomong bahwa wah, udah nih last bottom tuh kan bener jenius gue liat nih last bottom, padahal potensi lower high, malah apa yang terjadi lower high lagi, bahkan arguably kayak double top di sini, and then turun lagi ke bawah lower low. Wah udah lower low lagi bilang ini last bottom, fix nggak mungkin nggak, tuh kan gue jenius. Akhirnya apa lower high, double top, ya turun lagi. Dan lucunya orang-orang yang ultra bullish di sini ya, waktu drop ke sini jadi bearish. Ya itu dia. Dukun tuh rata-rata kagak ngerti
Kagak ngerti, nggak ngerti dia sama market. Kalau lagi bullish ngomong bullish aja, lagi bearish ngomong bearish, begitu. Nah, yang sering bonyok tuh TCI. Kenapa? Lagi bullish di sini, ya kita malah bilang hati-hati. Ini kita udah overheated. Di monthly kita nggak pernah se-overheated ini, gitu ya. Berapa bulan nih? Ya, ini rekor loh kayaknya ya. Yang gua pernah lihat ya, ini rekor. Oh iya benar-benar di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan ini nih. Yang ini ya ampun salah ini ya. Soalnya gua monthly jarang lihat candlenya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candle berturut-turut bullish. Itu nggak pernah sebelumnya. Paling mentok 6. Udah 6 minus 50. Ya, makanya gue bilang hati-hati. Kita ada potensi koreksi besar. Dibacotin. Wah ya telinga gue sampai panas. Itu nggak apa sih, udah biasa sih jujurnya ya. Ya, tapi ya itu. Ya. Di TCI kita nggak ngomong karena lagi bullish kita ikutan ngomong bullish. Enggak, kita ngomong fakta data statistiknya seperti apa. Nah, seringkali fakta data statistik itu melawan dari popular opinion begitu. Ya udah terserah begitu. Nah, jadi itu dia, hati-hati. You are what you consume. Kalau lo mau konsumsi sampah, lo mau konsumsi informasi yang nggak berguna, informasi yang salah, ya lo akan jadi orang yang salah dan sampah juga begitu ya. Gini deh, lo nge-follow orang-orang yang tukang gaslight, lo akan jadi tukang gaslight juga sama. Begitu. Ya, jadi hati-hati siapa yang lo follow, siapa yang lo jadikan patokan. Begitu. Serius ya. It's very dangerous. Itu pun gue udah pernah rasakan dalam hidup gue. Gitu. Ya, dan satu lagi, jangan sampai lu ngefans sama satu orang sampai lu membenarkan apapun dilakukan. Gak bisa seperti itu ya, fanatik begitu. Udah jelas nih orang salah, karena lu ngefans, enggak, lu cari pembenaran terus. Gak bisa seperti itu ya. Saat lu mengidolakan seseorang, jangan idolakan dirinya, tapi idolakanlah paham-paham yang bagus dari dia. Itu aja, paham-pahamnya saja, informasinya saja. Jangan lu mendewakan pribadinya. Begitu, makanya kenapa gue di TCI nggak mau tampilin muka gue. Salah satunya selain dari privacy ya, karena jujur gue very introverted sebenarnya ya, dan banyak orang yang masa sih bang lu introvert? I am ya. Mungkin lu berpikir orang introvert tuh nggak bisa ngomong, salah besar ya. Nggak seperti itu ya. Introvert itu dia cuma nggak malah habis energinya kalau ketemu banyak orang begitu ya. Makanya gue lebih suka private apa begitu. Nah, selain itu juga ya, kenapa gue pakai topeng? Supaya lu bukan mengidolakan si sosok Toshi ini begitu ya, tapi lu mengidolakan cara berpikir si Toshi. Wah gila ya, cara berpikirnya mantap, gua harus adopsi cara berpikirnya, bukan adopsi topengnya gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT pada hari ini. Kita tutup dengan 3 golden rules, kalau nggak kepanjangan ya. Kalau udah ngomong begini ya, mau ngomongin soal mindset suka kepanjangan ya. Jadi langsung aja kita tutup. 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.